Bismillah. Afwan Ustaz, kenapa baru muncul ikhwan-ikhwan lain setelah kita khidbah dari salah satu ikhwan? Dan apa ini? Dan semakin dekat hari H, semakin banyak keraguan. Faham sama pertanyaannya tuh jemaah. Ini pertanyaan dari akhwat kayaknya. Jadi akhwat sudah di khidbah, muncul jagoan-jagoan kesiangan yang ingin menyelamatkan juga ini akhwat. Jagoan neon. Semuanya menjadi ujian buat kita bersama. Jadi ketika seorang akhwat sudah dilamar dan dia belum memberikan jawaban, diterima atau ditolak. Kalau ada orang lain masuk dari pihak keluarga, mungkin memperbolehkan, boleh saja. Tapi yang tidak boleh adalah ikhwan yang tahu akhwat itu sudah dilamar, dia masuk. Itu yang tidak boleh. Tapi kan kadang-kala nggak tahu gitu loh. Mamanya ada fulana dilamar. Ana juga ingin melamar fulana dan ana tidak tahu kalau dia sudah di khidbah. Ana masuk. Boleh nggak? Boleh. Dan pihak keluarga jadi punya dua pilihan buat dia. Tapi kalau ana tahu sudah di khidbah kemudian ana mengkhidbahnya, di sini termasuk perbuatan nista yang perlu pihak keluarga wanita juga ngasih tahu dia, engkau sudah tahu ada yang melamar, kenapa engkau masuk? Itu seperti itu. Jadi kalau mungkin dikatakan semakin dekat hari H ada banyak keraguan, bisa jadi itu dari syaitan, bisa jadi itu jawaban dari istikharah anti. Kalau sampai hari H nanti ternyata dapat informasi buruk tentang ikhwan tersebut, batalkan. Nggak apa-apa. Jadi membatalkan khidbah dari pihak keluarga perempuan, kalau karena sebab yang syar'i diperbolehkan. Mumpung belum nikah. Sebagian orang kan ini gimana, undangan sudah tersebar gitu loh. Masa mau dibatalkan? Jangan gara-gara undangan mengorbankan anak sendiri. Padahal dapat informasi ternyata ikhwan ini memang sudah nikah berapa kali. Tapi dia mengaku bujang. Lalu antum tetap laksanakan pernikahan? Jangan. Lebih baik dicela orang. Di mana undangan dibatalkan? Gak apa-apa orang datang kasih makan. Tapi tidak ada akad nikah. Jadi membatalkan itu boleh. Kalau sebabnya syar'i. Tapi kalau sebabnya enggak syar'i maka makruh, dibenci. Dan itu rasa sudah dibahas juga oleh Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala. Nah, silakan. Bismillah Ustaz, apakah ayah yang sholatnya masih bolong-bolong bisa menjadi wali nikah? Nah, ini kembali ke dalam masalah apakah orang yang tidak sholat itu masih Islam apa sudah kafir. Kita tahu ada dua pendapat para ulama. Orang yang meninggalkan sholat itu diragukan keislamannya. Tapi kalau orang ini masih sholat tapi bolong-bolong, insya Allah dia masih muslim. Dan perwaliannya juga sah. Tapi kalau ada orang yang nggak sholat sama sekali, ya menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya nggak sah dia untuk menjadi wali ketika itu. Bahkan pernikahan dia dengan istrinya batal ketika dia menjadi orang yang murtad. Ini menurut yang berpandangan meninggalkan sholat adalah kafir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana mahasiswa semester 8. Ana berniat ingin menikah karena sudah tidak kuat dengan fitnah di zaman ini.
Kata orang tua, Ana harus bekerja dulu karena melihat dari pengalaman kakak saya dulu menikah pada saat kuliah, tetapi kuliahnya menjadi terhambat karena menikah. Pekerjaannya pun sekarang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua. Karena alasan itu, orang tua menginginkan Ana kerja dahulu dengan maksud agar tidak seperti kakak Ana. Bagaimana cara meyakinkan orang tua agar Ana diizinkan untuk menikah? Bagaimana solusinya, Ustadz? Masya Allah jemaah. Sebenarnya kalau bicara fitnah wanita, kita sendiri yang menceburkan diri kita dalam fitnah tersebut. Kita kuliah di tempat yang bercampur baur laki dengan wanita. Yang wanitanya pakaiannya ya seperti yang kita lihat di negeri kita. Maka tugas antum ketika antum tidak kuat dengan fitnah yang ada, segera menikah. Kalau ternyata tidak bisa menikah, maka banyak berpuasa. Solusinya tetap ada. Jadi orang tua ketika melarang antum menikah, larangan orang tua itu bisa diterima secara agama. Antum nggak mampu nikah. Rasul SAW menyuruh pemuda menikah karena punya kemampuan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang punya kemampuan hendaklah menikah. Yang punya kemampuan. Sehingga yang tidak punya kemampuan, ya dia tidak diperintahkan untuk menikah. Kalau dia mau menikah dengan berhutang, silahkan, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dengan catatan dia mampu untuk membayar hutang tersebut nantinya. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu lebih menjaga pandangan dan menjaga kehormatan diri kita. Faman lam yastati, yang nggak bisa ini macam-macam faktornya. Bisa jadi secara ekonomi nggak bisa jadi karena orang tua belum memberikan izin. Apa yang harus dilakukan? Fa'alaihi bisawm awis siyam, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi kalau antum bicara gimana meyakinkan orang tua, yakinkan orang tua dengan yang pertama antum puasa. Tunjukkan, Pak, Bu, delok niki aku Bu tambah kuru. Apa? Senin Kemis puasa Daud terus tidak kuat Bu. Artinya antum tunjukkan keseriusan antum. Artinya kalau ada orang tahu-tahu dia ingin langsung menikah ya tanpa berusaha di cara yang sesuai syariat, ya antum juga nggak benar. Antum puasa, tunjukkan sama orang tua, antum serius untuk menyelamatkan kehormatan diri antum. Antum memang nggak kuat dengan fitnah itu. Ketika orang tua antum melihat antum tambah kurus, mungkin kesian dia. Iya senang, kawin bismillah. Mungkin seperti itu. Kan namanya usaha. Sambil antum bekerja. Ana seringkali sampaikan di beberapa kajian bahwa ingat rizki itu tidak ikut ijazah. Nggak ada jaminan antum S1, S2 dapat gaji besar, dapat kerjaan yang mapan. Nggak. Bisa jadi lulusan SD gajinya lebih besar daripada lulusan doktoral. Beda rizki jemaah. Kita punya teman Masya Allah di Kuwait kemarin dia cerita, aneh cuma lulusan STM Ustaz. Cuma lulusan STM dia. Gajinya lebih besar daripada yang S1 ya. Karena dia punya pengalaman, dia punya ilmu. Artinya ilmu itu tidak hanya di bangku sekolahan. Maka kalau akhirnya antum keluar dapat ijazah masih mau daftar kerja kemana? Bingung karena tidak punya keahlian apa-apa. Maka usahakan sejak kuliah antum sudah berpikir untuk punya usaha. Bukan mau dapat ijazah kemudian ijazahnya digunakan untuk melamar kerjaan ya. Itu satu pilihan gitu. Ijazah itu satu pilihan tapi tidak harus punya ijazah orang bekerja. Hadza wallahu a'lam shawab. Bismillah. Ada akhwat sudah ngaji yang dijodohkan dengan ikhwan yang belum ngaji dan senang musik tapi rajin sholat. Akhwat tersebut enggan namun orang tua sangat ingin
dan orang tua akhwat merasa anaknya bisa membantu ikhwan tersebut. Orang tua akan berlepas diri apabila anaknya tidak patuh kepada orang tua. Orang tua merasa lebih tahu masa depan anaknya. Afwan, laki-laki tersebut sudah mapan, Ustaz. Sikap apa yang harus anak ambil, Ustaz? Subhanallah. Bentar jamaah. Tadi kita sampaikan bahwasanya kriteria laki-laki itu 2. Kalau mau ditambah 1 lagi 3, mapan bisa memberikan nafkah. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah akhlak. Bicara agama, ada batas minim agama. Apa batasan minim agama? Melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Jadi calon pasangan ukhti ini harus memenuhi kriteria. Ini kriteria yang wajib sudah. Melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Kalau melaksanakan kewajiban masih belum meninggalkan yang haram, berarti secara agama belum, minim aja belum dia. Apalagi mau tambah yang sunnah-sunnah yang lainnya. Terus bagaimana kondisi wanita ini? Apa yang harus dia lakukan? Sampaikan kepada orang tuanya. Ayah, ibu, sebelum memutuskan mohon istikharah. Aku juga akan istikharah. Karena kita itu tidak tahu dengan apa yang terjadi esok hari. Kenapa disyariatkan istikharah? Karena Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu tahu mana yang baik buat kita. Sekarang ayah katakan bahwa ayah lebih tahu dengan masa depanku. Kita nggak tahu dia ini ayah bisa jadi bangkrut dari pekerjaannya. Dan sudah banyak terjadi. Maka ngomong cara baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong sama orang tua, tulis surat sama orang tua. Artinya yang bisa dilakukan adalah mohon supaya istikharah dan anti juga istikharah. Semoga dengan cara seperti itu Allah berikan yang terbaik. Bisa jadi batal pernikahannya kalau memang nggak baik. Bisa jadi laki-laki itu akan jadi baik. Sehingga nanti tadi yang sudah kita bahas pertanyaan-pertanyaan itu perlu ditanyakan. Ayah sebelum menikah sama dia aku punya banyak pertanyaan. Tanyakan juga. Dia punya nggak kegiatan-kegiatan yang sifatnya agamis? Jadi panitia kajian kayak kegiatan-kegiatan sosial untuk melihat kecondongan dia kepada agama ini. Ada orang yang suka dengan kebaikan, cuma dia belum tahu jemaah. Tapi dari kegiatan itu tahu ini orang baik ini. Cuma karena ilmunya belum dapat, dia belum mengarah kepada sunnah umpamanya. Maka dengan pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa mengorek lebih dalam bagaimana kepribadian lelaki tersebut sambil tadi istikharah ngomong sama orang tua. Jadi kalau tidak bisa bicara sama orang tua, tulis surat, sampaikan kepada orang tua isi hati anti sambil terus berdoa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan kita tahu orang tua tidak punya hak memaksa anaknya menikah. Nah. Bismillah. Afwan Ustadz, bolehkah nadhor dengan 2 akhwat? Dan bila qadarullah 2 akhwat ini saling kenal dan salah satunya mengundurkan diri karena mengetahui hal ini, zalimkah ikhwan ini yang menadhor 2 akhwat ini? Subhanallah jemaah. Sejatinya kalau dia ingin menikah dengan 2, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau nikah sama 1, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika berbincang tentang nadhor. Ini belum khidbah ya. Ini baru nadhor. Baru nadhor saja. Iya. Ini belum khidbah, berarti dia masih nadhor saja.
perlu ditanyakan apa alasan dia nazar 2. Kalau mungkin perasaan dia kayaknya mau ditolak dengan salah satu dari keduanya dan dia masih menunggu jawaban terlalu lama, ya udahlah, ana nazar yang satunya. Artinya nazar yang pertama itu ada alasan yang mendorong dia untuk nazar yang kedua. Kalau alasannya sesuai dengan syar'i, nggak ada masalah insya Allah. Tapi kalau dia memang kerjanya nazar-nazar aja, di kampung ada 10 yang dia nazar. Padahal syaratnya nazar itu kepada perempuan, yang pertama dia memang niat menikahin perempuan ini. Perempuan ini yang dia nazar nih, dia sudah dapat informasi yang cukup, dia mau nazar. Yang kedua, ada kemungkinan diterima. Kalau antum tahu ditolak, maka antum nggak boleh nazar. Karena bicara nazar yang syar'i ini, pendapat yang kuat itu antum boleh melihat wanita itu dalam pakaian rumahan. Artinya kelihatan lehernya, rambutnya kelihatan, tangannya kelihatan, betisnya kelihatan. Maka nazar ini diperbolehkan dengan syarat tadi. Makanya nggak boleh kalau cuma sekedar mau nazar-nazar, jalan-jalan nazar ke perempuan-perempuan tersebut. Kecuali memang wanita tersebut di pinggir jalan, dia nazar 10 perempuan yang lewat. Ana yang mana yang cocok, ya ini nggak cocok, ini nggak cocok. Itu nazar yang akhirnya jadi anak panah iblis yang beracun. Ya. Kalau tadi salah satu akhwatnya itu mundur, sejatinya dia itu belum dilamar. Mundur itu kalau sudah dilamar. Jadi kalau mamanya anti mundur, nggak ada masalah. Artinya nggak, anak aku nggak mau sudah sama dia, karena dia ngelihat 2 akhwat, biarlah sama akhwat yang itu. Dan bisa jadi dengan yang akhwat itu dia juga ditolak gitu loh. Maka kembali kepada tujuan ikhwan ini atau penyebab kenapa dia nazar. Apa sebenarnya yang mendorong dia untuk nazar 2 akhwat sekaligus? Kalau memang dia ingin menikahi dua-duanya, ya ahlan wa sahlan jamaah. Asalkan mampu berlaku adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ada seorang ikhwan yang terlanjur berpacaran karena belum berilmu. Ketika sudah diingatkan bahwa hal tersebut haram, si ikhwan langsung memutuskan pacarannya dan berkeinginan untuk menikah. Akan tetapi si akhwat belum mau karena menunggu studinya selesai. Bagaimana solusinya, Ustadz? Bagaimana solusinya jamaah? Cari yang lainnya. Jamaah. Antara 2 hal. Dia cari yang lainnya, atau dia tunggu perempuan itu selesai studi. Dia putuskan pacarannya, dia sampaikan kepada itu akhwat, sudah. Sekarang kita putus hubungan yang haram ini. Aku ingin memulai hubungan yang halal ini insyaallah. Kalau engkau sudah selesai kuliah dan aku belum menikah, rumah pertama yang aku ketuk adalah rumahmu insyaallah. Selesai. Kenapa? Jangan antum menggantung diri antum sama dia. Akhirnya kepikiran terus dengan perempuan tersebut. Padahal dia nggak serius, dia belum mau menikah. Tapi kalau antum bisa membujuk orang tuanya, kerabatnya, tafadhol. Datang kepada orang tuanya, sampaikan anak mau menikah dan masalah kuliah, silahkan terus kuliah sampai selesai, umpamanya antum siap. Makanya tadi, kembali kepada pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan tadi, itu penting. Jangan sekedar antum, anak mau nikah dia. Padahal visi dan misi antum berbeda sama dia nantinya. Buktinya sekarang, diajak menikah dia nggak mau. Dia lebih mementingkan apa? Kuliahnya. Jadi kalau dari awal sudah seperti ini, ke depannya ditakutkan nggak akan harmonis. Karena ada perbedaan visi dan misi. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana bila secara agama dan akhlak ana sudah siap, namun belum siap secara ekonomi? Dan bagaimana bila setelah menikah nanti tetap hidup bersama orang tua sampai sang suami sudah mempunyai penghasilan? Jazakallahu khair, Ustaz. Ini si ikhwannya nih.
yang tinggal sama orang tuanya. Jadi kalau bicara antum secara ekonomi belum mampu, ya antum tidak dianjurkan menikah. Tapi kalau antum ana mampu Ustaz, tapi kemampuannya terbatas lah, maka carilah wanita yang siap hidup sesuai dengan kemampuan antum. Dulu orang Arab mengatakan, waman yakhtubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang melamar wanita-wanita cantik, maka dia harus siap dengan mahar yang mahal, dengan biaya hidup yang mahal. Itu konsekuensinya. Jadi kalau antum sekarang punya kemampuan tadi, tinggal sama orang tua, semua ini harus diobrolkan sama calon antum. Silahkan kalau antum mau menikah dengan kemampuan tadi, sampaikan kepada istri, ana punya gaji hanya 1,5 juta. Jadi biaya makan kita kemungkinan itu sehari berapa? Kalau satu hari 50.000 jamaah, belum bayar listrik, belum apa. Tapi intinya gini jamaah, Allah Azza wa Jalla itu berjanji akan membantu, akan menjamin seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Wannakihu lil afaf. Jadi ketika antum mau menikah benar untuk menjaga kehormatan diri dengan kemampuan yang sedikit, antum sampaikan, insya Allah Allah cukupi. Dan nanti sampaikan, cuma dari di awal pernikahan harus ada penjelasan kepada calon istri dan mertuanya. Dan mertua antum, sampaikan kepada dia, ana orangnya seperti ini. Ana nggak banyak, tapi ingatlah, waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Antum sampaikan yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi sekarang kemampuan ana ini, tapi ana optimis. Allah Azza wa Jalla tidak akan meninggalkan hambanya yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Antum juga bisa sampaikan kepada si antum, tadi kalau selesai nikah tinggal di mana? Kalau kemungkinan sih masih tinggal sama orang tua. Ya dibicarakan. Kalau calon istri antum, anak kayaknya berat kalau tinggal sama orang tua. Boleh nggak kita ngontrak rumah? Walaupun kecil, walaupun hanya 1 kamar dan 1 kamar mandi. Nggak apa-apa. Jadi ada kesepakatan atau kesepemahaman sebelum MOU. Antum kayak bikin kontrak kerja aja ya mah. Iya seperti itu. Jadi silahkan dengan kemampuan yang terbatas, tapi semua disampaikan dan antum optimis Allah akan berikan solusi buat antum. Kalau kriteria istri antum itu yang nerimo apa adanya, insya Allah antum bisa hidup sama dia. Ada seorang subhanallah ngasih belanja sama istrinya tiap hari itu 20.000 ya. Dan bisa hidup. Dan istrinya tidak ngeluh. Makanya antum cari yang kayak gini. Yang siap menerima kondisi antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini insya Allah pertanyaan terakhir untuk sesi ini Ustaz. Ada ikhwan yang tidak menyebutkan dia memiliki tanggungan selama dia lajang. Dan itu si akhwat baru tahu setelah menikah. Lalu mahar tiba-tiba ditentukan sendiri oleh si ikhwan. Dan si akhwat kaget dengan keputusannya. Bagaimana Ustadz? Ini keadaannya sekarang sudah menikah. Kalau sudah menikah, ya sabar sama. Mau gimana sekarang? Artinya kan nanti tahu ternyata ada yang disembunyikan oleh ikhwan ini. Nanti ketika menikah, bisa jadi juga karena kesalahan dari anti. Karena tidak mencari tahu tentang ikhwan tersebut secara mendalam. Sehingga anti dapat informasi yang kurang. Adapun berkaitan dengan mahar, perlu diketahui para lelaki ini, yang menentukan mahar itu bukan laki-laki, tapi perempuan. Laki-laki bisa menawarkan
Bisa terjadi tawar-menawar. Berapa maharnya? Mamanya sang laki-laki mengatakan, ana mampu 20 juta. Mahar lu, bukan biaya pernikahan. Karena biaya pernikahan lain lagi. Memang itu uangnya habis. Kalau mahar ini dimiliki oleh istri. Mamanya si istri mengatakan, saya minta seperangkat alat, bukan alat sholat, alat berhias emas, ya 2,5 ons. Umpamanya suaminya mengatakan, afwan kalau 2,5 ons nggak mampu anak, 1 kilo aja. Tapi perak kata dia, bukan emas. Artinya bisa terjadi tawar-menawar. Kalau sang istri dikasih mahar sama suaminya yang ditentukan suami, tapi dia tidak protes, maka selesai. Itu hanya istri. Kalau sekarang sudah terjadi pernikahan, ya berusaha memperbaiki suaminya. Tadi Ana sampaikan, di antara yang perlu ditanyakan bagaimana melihat kehidupan ini. Ada orang yang memandang masa lalu terus, sehingga dia lupa dengan masa depan. Jadikan masa lalu itu pelajaran. Engkau hidup sekarang optimis dengan masa depan. Suamimu yang sudah, lelaki yang itu yang sudah menjadi suamimu sekarang, berusaha bagaimana engkau memperbaikinya. Bagaimana engkau memperbaikinya, masih ada harapan dia bisa jadi orang baik. Kesalahan bukan untuk diumbar, tapi untuk dimaafkan. Keburukan bukan untuk diceritakan, tapi untuk dirubah dan diperbaiki. Tetap optimis, mohon sama Allah SWT, husnudzon kepada Allah, semoga suamimu bisa diperbaiki. Memang salah satu cara memperbaikinya adalah dengan ilmu, jamaah. Diajak belajar suaminya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Hadza wallahu a'lam shawab. Mungkin kita lanjutkan setelah beberapa menit ke depan, insyaallah.